Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini, saya sudah upload 2 materi tentang pasien safety dan universal precaution. Nah, harusnya sebelumnya Anda baca dulu konsep kebutuhan rasa aman dan nyaman. Ini salah satu dari beberapa kebutuhan menurut Maslow, di mana seorang individu atau manusia itu butuh yang namanya rasa aman dan nyaman. Apakah itu aman dan nyaman? Sudah membaca ya sebelumnya, Anda bisa buka buku Fundamental of Nursing untuk lebih jelas tentang pengertian dan konsep aman dan nyaman, karena sebelum kita melakukan asuhan keperawatan, kita harus pelajari dulu konsep aman dan nyaman bagi pasien. Apakah keamanan itu? Jadi keamanan atau berasal dari kata aman, keamanan adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan keadaan lingkungan. Jadi Anda semua sebagai manusia pasti butuh rasa aman. Apa sih aman? Ya, aman itu berarti bebas dari ancaman, merasa tentram, kemudian hidupnya penuh dengan kepastian, dan lingkungan yang teratur. Contoh saja kalau kita berada di negara yang konflik, ya pasti nggak ngerasa tentram karena sehari-hari harus berhadapan dengan yang namanya perang, ya misalnya di negara-negara tentu Anda tahu sendiri ya, negara-negara Islam yang sedang diperangi. Kemudian lingkungannya yang misalnya Anda tinggal di lingkungan yang bersih dan salah satunya di lingkungan yang berpolusi, pasti itu tidak akan aman untuk kesehatan. Jadi yang namanya keamanan berarti kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Nah, tadi sudah dikatakan aman itu berarti terhindar dari ancaman, bahaya, atau kecelakaan. Nah, bahaya apa saja? Banyak bahaya yang bisa ditemui ya atau dialami. Atau risiko atau hazard, apalagi kalau di rumah sakit, entah itu sebagai perawat atau pasien, pasti ada yang namanya ancaman bahaya dan kecelakaan pada saat prosedur. Untuk perawat sendiri, bahaya yang mengintai adalah bisa tertular penyakit, kemudian bahaya saat berhadapan dengan pasien yang mematikan. Contohnya seperti sekarang ini, banyak perawat yang juga terdampak atau terkena COVID karena tertular dari pasien, gitu ya. Ini termasuk bahaya yang ada di rumah sakit. Kemudian kecelakaan. Nah, untuk perawat sendiri bisa saja terjadi kecelakaan pada saat kerja. Nah, Anda sudah baca, kalau nanti Anda baca di Universal Precaution, kenapa kita harus pakai APD? Itu untuk menghindarkan perawat dari bahaya dan kecelakaan kerja. Tapi di sini nanti kita akan menghubungkan keamanan dengan pasien safety atau yang terkenal dengan IPSG. Nah, jadi kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan untuk dilindungi, jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis. Nah, jadi manusia butuh rasa aman ini seperti perasaan ingin dilindungi, ingin merasakan ketentraman, jauh dari sumber bahaya. Tentu setiap manusia pasti ingin selamat ya, aman. Keamanan itu berhubungan sama keselamatan, karena pasti dia ingin jauh dari namanya sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis. Nah, apa misalnya ancaman fisik itu? Ancaman fisik yang sering dialami manusia misalnya penyakit.
Nah, sekarang ancaman fisik yang sedang booming adalah COVID-19 ya. Corona ya, ini ancaman fisik yang membuat dunia itu benar-benar merasa kewalahan untuk menghadapinya. Kemudian ancaman cedera tadi ya, misalnya cedera kerja atau jatuh, kemudian cedera-cedera yang misalnya kita temui di rumah ya, sebelum ke rumah sakit ya, misalnya kita tempatkan diri dulu kita, kebutuhan keamanan kita saat di rumah. Banyak sekali resiko-resiko atau cedera yang bisa kita dapat ya, misalnya jatuh, kemudian teriris pas di dapur terpotong, bahaya banget ya, teriris pas ngupas-ngupas ya, pas motong-motong sayur, nah itu termasuk ancaman fisik ya. Kemudian suhu panas, nah biasanya pada negara yang dengan iklim yang sangat ekstrim ya, misalnya di gurun itu ya, kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Nah ini termasuk juga ancaman fisik yang bisa mengganggu kesehatan dan infeksi. Nah infeksi ini karena penyebabnya mikroorganisme sering sekali menjadi suatu ancaman tersendiri, apalagi di rumah sakit yang memang tempatnya orang sakit dan tempatnya banyak penyakit di situ, sehingga infeksi itu sangat rentan terjadi. Nah, nanti untuk infeksi nosokomia atau infeksi di rumah sakit bisa Anda pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi ini 2 pertemuan saya harus menjelaskan 5 hal gitu ya, 5 tema yang lumayan harus diperhatikan ya, dan lumayan banyak penjelasannya sehingga nanti Anda bisa paham di mana pentingnya konsep rasa aman dan nyaman. Kalau kita berbicara masalah aman, berarti nyambungnya adalah ke patient safety, kemudian universal precaution, dan infeksi nosokomia. Kalau kita berbicara tentang nyaman, kita akan membahas mengenai nyeri dan perubahan suhu, karena ini yang membuat manusia merasa tidak nyaman karena ada gangguan dalam tubuhnya. Yang kedua, ancaman psikologis. Nah, jadi kalau ancaman psikologis adalah ancaman dari pengalaman yang asing. Misalnya anak-anak baru pertama kali masuk ke rumah sakit. Nah, ini menjadi suatu ancaman psikologisnya. Atau biasa disebut hospitalisasi ya, dia merasa tidak aman, privasinya terganggu, dan ada dampak perpisahan dengan orang tuanya. Saya rasa ini juga bukan hanya dirasakan anak kecil ya, orang dewasa pun juga akan mengalami ancaman dari pengalaman atau kondisi yang asing ketika dia pertama kali dirawat di rumah sakit. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau keamanan itu berhubungan dengan keselamatan. Nah, nanti hubungannya lagi dengan keselamatan pasien, karena di sini kita bahasnya tentang patient safety atau keselamatan pasien. Nah, apakah keselamatan itu sendiri? Keselamatan berarti bebas dari bahaya atau resiko. Jadi di rumah sakit itu banyak sekali hazard ya. Nanti kalau Anda belajar lagi, bisa Anda cari itu hazardnya ada kimiawi, kemudian ada hazard biologis, hazard fisik, banyak sekali hazard atau resiko yang didapatkan perawat saat di rumah sakit, perawat maupun pasien. Nah, kebutuhan rasa aman ini sekarang sudah menjadi prioritas pelayanan di rumah sakit sesuai dengan acuan Joint Commission Accreditation atau biasa disebut JCI. Jadi atau di rumah sakit KPPRS juga sudah menerapkan suatu acuan atau standar di mana rumah sakit ini harus bisa melakukannya atau lolos seleksi, lolos penilaiannya. Jadi berbeda dari program atau sistem rumah sakit dulu ya. Dulu kejadian infeksi, kemudian resiko jatuh itu sering terjadi, tapi sekarang sudah diminimalkan karena memang rumah sakit itu harus lolos akreditasi JCI, sehingga
Kebutuhan rasa aman sekarang benar-benar menjadi prioritas yang sangat penting di pelayanan rumah sakit. Nah, apa indikator utamanya? Indikator utamanya adalah International Patient Safety Goals (IPSG) atau sasaran keselamatan pasien. Nanti ini bisa Anda pelajari lebih lengkap dan lebih detail di materi IPSG ya. Jadi mohon maaf saya memang upload IPSG dulu karena itu tentu Anda dengar videonya itu adalah pembelajaran yang biasa saya berikan sehingga bisa langsung saya upload. Kalau ini kan baru sehingga saya harus membuatnya dulu videonya. Nah, apa patient safety? Saya singgung sedikit di sini patient safety. Patient safety adalah atau keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan keperawatan pasien menjadi lebih aman. Ya, jadi memang patient safety ini sengaja dibuat ada suatu sistem di rumah sakit di mana rumah sakit atau pihak rumah sakit itu membuat asuhan keperawatan pasien yang lebih aman untuk keselamatan pasien. Sistemnya apa saja? Jadi menerbitkan penilaian resiko, jadi ada resiko-resiko jatuh itu sebelum pasien mengalami kejadian jatuh atau kecelakaan dinilai dulu resikonya berapa, resiko tinggi, rendah atau sedang. Ini sudah dilakukan penilaian risiko. Kemudian identifikasi dan pengelolaan hal tentang resiko pasien. Setelah dinilai resikonya, kira-kira apa yang harus dikelola? Apa yang harus dilakukan agar pasien ini tidak mengalami kejadian yang beresiko. Misalnya pasien bayi resiko jatuh dari bed, harus diberikan seatbelt atau pengawasan ketat sehingga pasien selamat ketika orang tua yang tidur atau lepas pengawasan, pasien tetap aman di dalam bednya. Kemudian resiko jatuh pada lansia. Nah, sebisa mungkin lingkungan itu dibuat agar pasien nggak jatuh. Misalnya, lantai jangan dibuat licin, kemudian penerangan dibikin yang terang, jangan yang remang-remang, nanti bisa nabrak-nabrak ya pasien lansia. Nah, ini contoh pengelolaan tentang resiko pasien. Kemudian pelaporan dan analisis pasien. Jadi sekarang kejadian apapun itu harus dilaporkan, dianalisis. Kenapa pasien ini bisa jatuh? Kenapa bisa tertusuk jarum? Kenapa pasiennya bisa mengalami keracunan misalnya? Ini semua harus dilaporkan. Kenapa bisa salah obat misalnya? Ini harus dilaporkan. Insiden-insiden atau kejadian ini sekarang tidak boleh ditutupin lagi, tetapi harus segera dilaporkan sehingga pihak rumah sakit atau petugas kesehatan mempunyai kemampuan belajar dari insiden yang terjadi dan mampu melakukan tindak lanjut agar insiden tersebut tidak terulang. Nah, keselamatan pasien berarti pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari cedera yang potensial terjadi. Misalnya penyakit, cedera fisik, sosial, psikologis, cacat, kematian, dan lain-lain terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi, yang perlu kita amati juga, jangan sampai pasien yang berobat ke rumah sakit itu malah mengalami cedera tambahan atau penyakit tambahan. Misalnya pasien masuk tidak sakit pneumonia tapi karena perawatannya kurang atau kesterilannya kurang, pasiennya kok jadi kena penyakit pneumonia. Ini berarti adalah penyakit tambahan gitu atau cedera tambahan yang seharusnya tidak terjadi, tidak ditemui di rumah sakit gitu. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan? Jadi ada beberapa faktor di sini yang berpengaruh terhadap keamanan, yaitu usia. Nah, usia kenapa berpengaruh? Tentunya kalau anak-anak itu lebih rentan dengan yang namanya resiko jatuh dan lansia karena sudah tua gitu. Jadi ini bisa mempengaruhi keamanan dan keselamatan sehingga pada pasien-pasien yang rentan ini harus dilakukan
suatu penanganan yang khusus. Kemudian tingkat kesadaran. Nah, tentu Anda sudah tahu tingkat kesadaran mulai dari kompos mentis sampai koma ya. Kalau kompos mentis sadar tentu dia akan lebih aman, tapi kalau pasien yang somnolen misalnya atau gelisah itu akan memiliki resiko untuk jatuh. Oke, selanjutnya faktor yang lain adalah emosi. Jadi orang yang emosinya meledak-ledak itu akan tidak aman untuk dirinya dan orang lain ya. Bisa jadi karena emosi dia menyakiti diri sendiri, dia merusak barang-barang sehingga melukai orang lain. Kemudian gangguan persepsi sensori. Nah, ini bisa terjadi pada pasien misalnya mengalami kebutaan, ketulian, atau pada pasien lansia yang dia memang sudah mengalami rabun, kemudian penurunan fungsi pendengaran ini bisa mempengaruhi keamanannya. Kemudian informasi, nah semakin banyak orang mendapatkan informasi, maka dia akan semakin mengerti dan semakin bisa melakukan tindakan keamanan daripada yang tidak mendapatkan informasi. Nah, ini yang berbahaya, penggunaan antibiotik. Nah, hati-hati menggunakan antibiotik. Misalnya Anda ketika sakit flu pakai antibiotik, udah sembuh nggak dihabisin. Nah, ini yang berbahaya. Harusnya antibiotik harus dihabiskan agar tidak terjadi resistensi. Coba bayangkan kalau terjadi resistensi, maka ketika nanti ada penyakit yang parah, diobati antibiotik sudah nggak mempan karena sudah resistensi. Makanya harus menggunakan antibiotik secara aman. Kemudian keadaan imunitas, tentu saja kalau lagi turun gampang terkena sakit, berarti mengalami ancaman fisik ya, sehingga tidak aman. Kemudian status nutrisi. Nah, tentu sudah tidak asing lagi kalau nutrisinya bagus, gizinya bagus akan meningkatkan imunitas dan tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan akan hampir sama dengan informasi karena berdasarkan penelitian itu kalau tingkat pengetahuannya tinggi maka dia akan lebih banyak, harusnya ya sikapnya itu lebih bisa mempertahankan keamanan. Nah, selanjutnya macam-macam bahaya. Nah, ini tadi bahaya atau kecelakaan bisa saja terjadi di rumah atau di rumah sakit. Bahaya yang sering dialami di rumah sakit, misalnya kalau anak-anak itu tersedak ya, dan kan anak-anak orang dewasa juga bisa saja tersedak makanan. Nah, misalnya lagi makan terus bercanda, bisa tersedak. Kemudian jatuh, nah ini pada anak-anak atau pada lansia sering sekali terjadi yang namanya jatuh. Atau pasien dengan hipertensi, pasien dengan gangguan jantung tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Kemudian tersiram air panas, nah tentunya Anda bisa tahu kejadian-kejadian atau di rumah sakit ya, saya pernah lihat anak tersiram air panas karena main-main atau sedang digendong orang tuanya. Kemudian luka tusuk atau gores. Nah, ini tadi misalnya kita masak ya, terus potong-potong, nah ada resiko tergores atau tertusuk. Luka bakar. Nah, luka bakar entah itu dari keadaan atau kondisi kebakaran atau dari listrik ya, itu tidak memungkinkan bisa terjadi di rumah, tidak bisa saja terjadi di rumah. Pernah dengar kan ya beritanya remaja pakai headset, HP-nya di cas, dia tidur, tiba-tiba meledak. Kemudian terbakar, yang identik dengan luka bakar, terkena pecahan kaca, bisa jadi karena kacanya yang pecah saat mainan atau pecahan piring saat mencuci piring misalnya. Kemudian tenggelam, nah ini bahaya juga kalau ada kolam di rumah, hati-hati harus dijaga atau harus kalau ada anak-anak harus pengawasan ketat karena
Biasanya anak-anak itu beresiko tenggelam jika ada kolam di dekat rumah. Kemudian jatuh dari sepeda dan keracunan. Sedangkan bahaya kecelakaan di rumah sakit yang paling banyak adalah mikroorganisme, karena tadi seperti yang dijelaskan di rumah sakit itu banyak penyakit, banyak infeksi, sehingga ancamannya adalah mikroorganisme. Makanya rumah sakit membentuk yang namanya PPI, suatu usaha untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang lebih parah. Kemudian cahaya. Nah, ini cahaya bisa saja tidak nyaman ya menyebabkan kebisingan, yang di rumah sakit ya bising, ada suara alat, kemudian orang berbicara, petugas yang sedang bekerja ya banyak sekali. Temperatur, suhu, kemudian kelembapan di ruangan, terus cedera, resiko cedera karena prosedur, resiko cedera karena tindakan keperawatan itu bisa menjadi bahaya tersendiri di rumah sakit. Kemudian nih kesalahan prosedur, misalnya salah nyuntik, salah memberikan obat, salah operasi. Nah, ini bisa juga terjadi yang namanya kecelakaan di rumah sakit. Peralatan medis, radiasi, nah biasanya pada ruang-ruang foto ronsen ya, ini adalah bahaya radiasi untuk pasien. Keracunan inhalasi, asfiksia atau tadi ya, tersedak dan kebakaran bisa saja terjadi, sehingga diperlukan yang namanya keselamatan pasien agar bahaya-bahaya ini tidak sampai terjadi. Nah, selanjutnya kenyamanan, tidak banyak yang saya bahas di kenyamanan karena akan lebih mengarah pada nyeri untuk kenyamanan ya. Jadi nanti bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya mengenai nyeri. Jadi bagaimana nyeri terjadi, kemudian bagaimana teori dari nyeri ya. Apa sih kenyamanan? Oh, saya sudah nyaman nih. Sudah nyaman di sini, saya sudah nyaman denganmu gitu ya. Jadi kenyamanan adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Ini manusia ya harusnya ya. Apa saja kebutuhan dasar untuk mencapai suatu kenyamanan, yaitu ketentraman atau merasa puas, kemudian kelegaan, kebutuhannya sudah terpenuhi, dan transenden. Jadi ini menurut Kolkaba ya, jadi transenden itu lebih dari adanya masalah dan nyeri. Kalau orang terbebas dari yang namanya masalah dan nyeri, berarti itu adalah kenyamanan. Sehingga kita sebagai perawat harus memfasilitasi keamanan dan kenyamanan pada pasien. Karena sering terjadi diagnosa di rumah sakit nanti adalah nyeri. Nyeri sendiri ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kenyamanan pada pasien sehingga pasien tidak mengalami atau tidak merasakan nyeri lagi. Kemudian, nah ini jika kenyamanan tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah kebutuhan dasar, yaitu nyeri. Banyak sekali nanti ini diagnosa favorit ya, karena setiap kasus yang ditemui di rumah sakit pasti diagnosanya itu ada ya. Yang namanya rumah sakit pasti kan ngerasain sakit ya. Apalagi kalau di ruang operasi ya, di ruang operasi, pos operasi, bahkan pre-operasi pasti merasakan yang namanya nyeri. Nah, aspek kenyamanan ini ada 4 aspek yang dikatakan nyaman ya, yaitu fisik, sensasi tubuhnya tidak terjadi cedera, tidak terjadi tergores, tidak ada goresan, tidak ada sayatan, berarti tubuhnya itu atau fisiknya itu baik-baik saja dan nyaman. Kemudian sosial, nah sosial ini dilihat dari interpersonal, bagaimana hubungan atau bagaimana kehidupan pribadinya. Jadi bagaimana dia menyikapi dirinya sendiri. Kemudian keluarga, bagaimana hubungan dia dengan keluarga dan hubungan di ranah sosial atau di lingkungan sosialnya. Kemudian psikospiritual, jadi psikospiritual ini nyaman jika sudah terpenuhi harga dirinya, sudah terpenuhi kebutuhan seksualnya, sudah terpenuhi atau dia sudah menemukan makna kehidupannya. Dan aspek yang lain adalah lingkungan, jadi ini lingkungan berhubungan dengan pengalaman eksternal, yang misalnya tadi ya cahaya, kemudian
sanitasi, kondisi lingkungannya, air, kemudian ya semua kondisi lingkungan atau pengelolaan eksternal yang berada di sekeliling pasien atau manusia tertentu. Oke, demikian secara ringkas yang bisa saya jelaskan mengenai keamanan dan kenyamanan. Jika ada yang ditanyakan, bisa di WA melalui nomor saya atau bisa mengirim ke email saya di sini ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau bisa bertanya di forum diskusi. Yang penting pembelajaran online ini tidak mengurangi penyerapan Anda terhadap mata kuliah keperawatan dasar. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.